Emil sebagai seorang musisi, dia itu rata-rata lagunya dia itu lagu yang ringan dan sangat pop sekali gitu, kayak dia orangnya sangat industrialis. Tapi bagus, sebuah band harus ada yang kayak gitu. Emil itu orangnya strategis, mau melakukan sesuatu harus mikir ntar ininya gini. Malah itu jadi kadang-kadang bikin malah yang mau dilakuin malah jadi nggak kejalanan karena kebanyakan mikir sana sini bingung. Emil di kita yang dituakan karena emang secara umur dia yang paling tua dan kita nggak tahu umurnya berapa aslinya. Ini komentar tentang Emil dari Naif untuk Naif. Tapi Emil ini tadi dibilang apa? Yang paling industrialis. Kenapa? Tepeng. Ya, si Emil itu gawalannya kan luas nih. Jadi dengan sesama musisi maupun dengan label-label gitu, dia banyak, dan dia juga banyak bikin lagu-lagu sama dari dulu. Iya, sebelum Mama Naif pun dia udah nyiptain lagu buat Hari Mukti. Ini kaitannya sama umurnya sih. Jadi lo bayangin umurnya berapa udah nyiptain lagu buat Hari Mukti sebelum Naif. Jadi memang otomatis mungkin lebih maju beberapa langkah dari yang lain gitu. Nah, memang secara industri. Ya, memang Naif butuh yang kayak gitu juga. Oke. Satu lagi nih testimoni yang belum nih, yang ini kan? Oh iya. Ya, ada nih berikut ini. Pasti bagus-bagus aja lah. David itu sebagai frontman band, dia selalu bisa diandalkan. Sebagai seorang ilustrator juga dia amat sangat berbakat. David itu kalau dulu David itu suka ngambek, kebontotannya masih kental banget gitu. Tapi berjalan dengan waktu, dengan anak-anaknya yang udah mulai ABG, dia udah bisa lebih mature, lebih dewasa. David sebagai vokalis, dia adalah itu bagaimana dia mencari nada yang enak. Naif itu musiknya masing-masing orang punya stylenya sendiri. Kalau nggak diimbangi dengan melodi vokal yang bagus, belum tentu bakal bisa jadi enak gitu. Nah, kalau sebagai seorang manusia, ya, di balik kekonyolan dan kekocakan yang selama ini orang tahu gitu, itu dia adalah orang yang sebetulnya sensitif, yang perasa dalam arti sebenarnya gitu, sensitif dan cinta sama keluarganya sih. Saya karena ngeband DO sekali sih, dia 2 kali. 3 kali. Gara-gara ngeband? Enggak juga sih, gara-gara ngeband kalau saya beneran. Gara-gara emang satu mata pelajaran namanya Nirmana, itu nggak lulus deh gua. Ada dosennya Bu Mini deh. Wah, kamu udah keluar aja deh. Saya diusir keluar. Gitu. Ya udah saya dikeluarin. Sampai jalan dari IKJ nih, dari Cikini nih sampai Kampung Melayu gini aja. Terus Mbak Mini tetap dadahin. Sian deh lo. DO lo gitu. Ya udah. Pernah ngilang 5 hari mending dong, ayo. Itu Ya kan? SD. Oh, SD. Kalah Jaro 3 hari. 5 hari loh. Lebih. Kalau di rapot ditulisnya 17 hari soalnya saya ingat. Oke, untuk David dulu, peran orang tua di mana sih? Untuk ngasih lampu hijau, ngeband, kalau jadi ibu saya mah seneng banget anaknya nongkrong di TV ini. Kayak hari ini wah pasti tetangga, anak mau masuk TV. Ayah katanya lagi sakit ya? Oh iya, sedang sakit. Oke. Tapi ya masih lebih baik daripada dulu sakitnya. Loh, sakit? Ya dulu sempat sakit parah banget, tapi sekarang udah mendingan. Sekarang nih ada doa khusus nggak untuk ayah misalnya? Ya sehat selalu. Pengennya sih lebih jaga kesehatan sih gitu. Ya karena umur juga sih bokap gitu. Kalau ibu? Tapi masih beruntung lah, masih ada bokap yang ya. Ini adalah mamanya David. Silakan, Mami. Baru datang dari Cirebon loh. Wah gila.
Jam 10. Jauh banget diundang. Iya. Kabar. Punya banyak cerita nih Mami. Silakan. Jangan ceritain ya Dekat, anaknya. dekat David. Punya cerita zamannya David nih bandel nggak sih, Bu? Kocak. Kocak. Itu Ya. bandnya Tantri, Kocak. Kotak ya. Oh, kotak itu ya. Anak-anak Naif ini sering nginep di rumah tante. Pernah waktu awal ya, belum naif ya, waktu rambutnya masih merah, hijau, kuning. Yang merah, yang merah. Rambutnya ini warna-warni merah, hijau, kuning. Sumbu. Merah. Ini merah. Pepeng jenggotnya. Enggak. Oh enggak ya. Enggak Pepeng giginya kuning. Tante ngasih aja nih David ngeband atau sempet Mau gimana lagi? Ya, mau harus- gimana lagi? Harus menomorsatukan pendidikan dulu ya, tapi ya gitu deh. Mau gimana lagi? Mau gimana lagi? Terutama matematik dia takut. Iya. Takut. Kalau disodorin angka-angka lari dong. Itu makanya Bukan dia saya takut yang begitu. bolos tadi saya bilang 17 hari itu menghindari matematika, kabur gua. Dulu waktu SD. Pernah ulangan tuh dapat berapa Bang? Dapat setengah. Setengah nilainya. Terus saya Gue baru sekali denger. saya kan marah. Masa matematik dapat setengah, Fit? Dia jawabnya santai aja. Dih, masih mending gue Mi. Temen gue dapat 1. Loh, emang Emang 1 sama setengah banyakan mana? Banyakan setengah katanya. Aduh, ampun. Jenis banget ya anaknya. Genius banget. Visioner, David visioner. Saya kalau ambil rapat nggak mau. Pasti merah semua. Yang ambil rapot siapa dong, Bu? Itu tetangga. Adik saya. Wow. Dan suruh mukanya udah di lipstikin semua jadi merah gitu. Katanya pernah ngilang 6 bulan ya. Pernah. Yuk ngilang dulu ya saya. Ayo nggak boleh. Sampai nyarinya setengah menit. Padahal saya sering telepon Emil, Pepeng, Jarwo. Katanya kemarin latihan Tante. Tapi nggak pernah. Teleponin tuh sama tante satu-satu ya. Nggak pernah komunikasi 6 bulan. Sampai saya kehabisan akal cari yang apa tuh paranormal. Bener. Joko Bodo bukan? Ada yang bilang katanya narkoba. Terus kebetulan saya pas di Bandung. Di Bandung tuh ada spanduk Naif main besok. Nah, terus saya nginep lagi semalam ke tempat dia main, katanya nginep di hotel apa? Sakila. Ya lupa deh. Aquila apa gitu. Terus di situ saya udah bawa botol aqua kosong sama anak. David sudah dijemput mau manggung, saya suruh pipis dulu. Apaan nih? Pipis Maksud- di di hotel di botol aqua. Karena saya udah punya keyakinan barangkali kena narkoba. Mau tak tes urin gitu. Sampai segitunya kagak percaya. bersih Tan. Ya akhirnya negatif. Ada apa nih negatif kok? 6 Ngilang. bulan ngilang. Ya ngilang aja. Iya. Terus ada apa? Ingin mengucapkan sesuatu. Kalau lagi ngobrol sama mama dibuka mungkin ya. Oh, iya. Ya. Ternyata cerita David. Ceritain ya. Ya cerita aja nggak apa-apa udah gede gini. Ternyata dia sudah married, nggak ngomong ke saya waktu pantesan waktu ada acara di TV apa itu teman saya tuh tanya, Ibu Lis waktu kakaknya David married saya diundang, waktu David kapan? Saya bilang saya juga nggak diundang. Ya ternyata Mary diam-diam gitu loh. Ya
Ya sudah sekarang Enggak, waktu itu emang Masa-masa. belum tahu gue mesti ngomong ke siapa gitu. Akhirnya ya udah, akhirnya ngakunya adalah ya udah punya cucu mah nih gitu. Gitu. Ya sih, ya awalnya gue nggak berat hati untuk ngomongin kayak gini gitu. Cuma akhirnya ya namanya berkah masuk mesti gue umpetin dan segala macam, ya udah. Dan ternyata dia cinta banget sama anak gue yang pertama ini sampai sekarang. Tante ada doa khusus untuk Naif, untuk David? ada pasti agar dia sudah 17 tahun lebih bisa eksis lagi. Tuhan memberkati, melimpahkan berkat rezeki agar ya Amin. sampai lebih sukses, lebih eksis lagi. Oke, mau dong aplaus untuk Naif. Ada penampilan terakhir Naif ya. Kau yang paling setia, kau yang teristimewa, kau yang aku cinta, cuma engkau saja. Dari semua pria, aku yang juara. Dari semua